Selamat siang, ya. Selamat siang. Selamat pagi, ya. Selamat berjumpa kembali di acara Zoom meeting webinar product presentation tentang produknya GoTurki sama GoEurope. Ini adalah Zoom meeting yang kedua. Kita tanggal minggu lalu, saya lupa tanggalnya, kita sudah adakan acara ini juga, ya. Tapi ada beberapa teman yang mungkin tidak bisa hadir. Jadi kita bikin lagi meeting kali ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman mengenai produk GoTurki. Memang yang kemarin fokusnya 80% tentang travel insurance, ya, karena menyangkut dengan COVID yang sekarang lagi tren kan. Oke. Jadi di sini ada tim dari Adira, ada Bu Eka, Big Boss-nya, ya, yang akan langsung menjawab pertanyaan teman-teman mengenai apa aja yang di-cover sehubungan dengan COVID-19 dalam perjalanan GoTurki ini. Kan? Oke. Saya akan ceritakan sedikit mengenai produknya GoTurki. Nah, saya akan share screen. Setelah itu nanti saya pindahkan waktunya kepada Bu Eka. Bu Eka mungkin bisa jelaskan sedikit, atau timnya Bu Eka dari tim Adira yang bisa jelaskan sedikit mengenai apa yang tercover di insurance itu. Kita tidak panjang lebar, singkat saja, supaya kita bisa mempunyai kesempatan yang lebih luas buat teman-teman untuk bertanya, supaya teman-teman bisa jelas menjawab pertanyaan-pertanyaan tamu yang timbul atas produk tour yang kita punyai ini. Oke, waktu kita cuma sampai jam 12 kurang 15, karena timnya Bu Eka akan ada meeting lagi di jam 12, jadi kita percepat, waktu kita ada waktu 1,5 jam untuk ini, ya. Jadi saya tidak berlama-lama, saya akan share screen mengenai produknya GoChina yang baru, judulnya GoTurki. Ya. Kita sekarang pakai Go terus dari dulu. Oke, saya share screen. Ya. Oke, jadi ini adalah produk daripada tujuan Turki kami yang terbaru. Kan? Harganya 16.599. Itinerary-nya saya rasa teman-teman pasti lebih pintar dari saya, bisa membaca itinerary itu. Ya. Saya nggak pernah ke Turki, jadi saya rasa kalau soal itinerary mungkin pertanyaannya nanti bisa ditanyakan ke staf saya, dia yang pernah ke Turki, saya nggak pernah ke Turki. Oke. Saya jelaskan mengenai produknya dulu. Ya. Jadi harganya 16.599. Selalu all in price. Jadi semua sudah include. Seperti kalau kita jual China sebelumnya, semua produk kita selalu all in price. Sehingga teman-teman tidak perlu kasih perincian, harga turnya sekian, tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nanti salah tambah keliru, ya kan? Nah, termasuk di 16 masuk tiket, turnya. Kemudian saya perbesar, bisa enggak? Bisa diperbesar. Visa udah termasuk, nilainya 40 US dollar. Tips budgetnya 50 US dollar, itu sudah normal 50 US dollar. Rapid test, sementara saya tulis rapid test dulu, nanti saya jelaskan mengenai rapid test ini. Nilainya 300.000. PCR test di airport Turki senilai 35 US. Kenapa harus PCR test di airport Turki? Nanti juga saya akan jelaskan. Terus travel insurance yang kali ini di cover oleh Adira Travel Insurance senilai 65 US dollar.
Oke, itu semua sudah tercover. Sekarang saya jelaskan sedikit beberapa yang mungkin akan menimbulkan pertanyaan. Dulu PCR test di airport Turki. Kenapa mesti PCR test di airport Turki? Karena untuk masuk Indonesia, pemerintah Indonesia mengharuskan kita membawa hasil PCR test waktu kan di PCR test di airport. Dan kalau airport waktu itu fasilitasnya tidak ada, kita akan dikarantina. Tetapi kalau kita punya PCR test waktu masuk Indonesia, itu kita boleh pulang. Nah, PCR test kita masih berlaku enggak? Oh, jelas masih berlaku, kan kurang dari 48 jam sebelum kita tiba di Indonesia. Berarti masih valid. Itulah sebabnya kita perlu melakukan PCR test di airport Turki sebelum kita pulang ke Indonesia. Hanya 300.000. Ini tidak ada, sudah ganti. Nanti brosurnya saya perbaiki. Tadi saya sudah perbaiki, tapi ada kesalahan. Jadi saya anggap tidak ada. Rapid test 300.000 tidak ada. Harus PCR test. Jadi ikut produk Go Turki, berangkat PCR test, pulang PCR test. Karena per tanggal 19 Oktober 2020, pemerintah Singapura memutuskan setiap penumpang yang walaupun hanya transit di Singapura, peduli berapa lama dia transit, walaupun cuma 10 menit, dia harus bisa menunjukkan dalam bahasa Indonesia yang ada data mengenai apa positif, ada datanya. Nanti saya screenshot bagian itu. Nah, jadi berarti peserta 72 jam sebelum kedatangan ke Singapura. Berarti 72 jam sebelum dia landing di Singapura, peserta tur harus membawa PCR test, ya, walaupun hanya transit. Walaupun hanya transit. Oke? Itu yang paling penting, dua hal yang paling penting. Oke? Selainnya itu, kayak visa Turki, itu normal. Tips guide dan supir, itu sudah all in. Kan? Nah, travel insurance, ini nanti kalau kepada timnya Adira. Keberangkatannya 1 Desember sama 15 Desember. Berapa orang dalam satu grup? Dalam satu grup. Satu orang tour leader, berarti pesertanya 20. Harganya 16.599. Sudah all in semua yang di atas. Ada Get KrisFlyer Mileage. Oke, kalau dulu, kalau kita book tiket SQ, ya, tiket grup tidak mendapatkan mileage. Kali ini tiket grup dapat mileage, tapi cuma 50%. Ke Turki itu pulang pergi mileage-nya 20.000, kita punya mileage ketambahan 10.000. Nah, kalau kita tidak punya KrisFlyer, bagaimana? Oh, bisa join. Sepanjang tiket, belum issue tiket, Anda join KrisFlyer, kita waktu issue tiket kita masuk tersebut, mileage itu akan terkirim ke KrisFlyer-nya peserta pada saat setelah dia all flow di Indonesia, biasanya seminggu sampai 2 minggu, mileage itu akan masuk ke dalam KrisFlyer dia. Oke, hotel kita bintang 4, ya. Seperti tadi saya bilang, 8 juta per orang. Ya. Nah, untuk pendaftaran sebelum 31 Oktober, jadi tinggal dikit, ada diskon 999. Ada yang pernah, kemudian pasti ada pertanyaan, lah kalau rapid testnya 3 tesnya berapa? Kami budget PCR testnya 1 juta.
Jadi kita akan sediakan dana 1 juta untuk melakukan PCR test peserta di mana-mana kan macam-macam harganya, ya kan? Kalau peserta dari Surabaya itu enak, warga Surabaya, KTP Surabaya bisa melakukan PCR test di laboratoriumnya Pemkot. Memang ada aturan dari pemerintah Kota Surabaya kalau melakukan swab test di laboratoriumnya Pemkot itu gratis dan tidak perlu mengisi apa-apa, tidak ada syarat apa-apa, itu free. Tetapi kalau warga non Surabaya yang masuk ke Surabaya, ini sama produknya Go Turki, tapi PCR testnya bisa dimanfaatkan. Tetapi warga ber-KTP Surabaya, kalau menginap di Surabaya atau masuk ke Surabaya harus bayar. Bayar berapa? Rp135.000. Sayangnya tidak semua pemerintah daerah melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Surabaya. Sehingga mungkin Jakarta nggak ada. Ya, mungkin Jakarta orangnya kaya-kaya semua, gratis, bayar. Kalau aturan pemerintah, PCR test itu harganya harus 750.000. Itu Menteri Kesehatan sudah keluarkan pengumuman, itu patokan harganya adalah 750.000. Nah, untuk itu kami juga repot, kami susah kalau bekerja sama dengan sebuah rumah sakit. Kenapa? Nah, kalau kami bekerja sama dengan sebuah rumah sakit, katakanlah klinik atau rumah sakit di Kelapa Gading. Lah, orangnya di Serpong. Waduh, dia nggak mau dia PCR test begitu Kelapa Gading. Akhirnya, kami sediakan dana 1 juta. Dia PCR test, kita kasih 1 juta. Dia dapat PCR test yang harganya 400.000, kita tetap kembalikan 1 juta. Dia warga Surabaya, berangkatnya dari Surabaya, kan dia domestik. Dia pergi PCR test di mana? Di laboratoriumnya Pemkot, gratis. Kita tetap kasih 1 juta. Lumayan, dia bisa nutup, dia punya duit tiket Surabaya-Jakarta. Apalagi sekarang tiket-tiket kan sekarang teksnya dimurahin. Jadi tiket domestik juga mulai murah. Nah, tuh kita ambil gampangnya seperti itu. Tetapi yang lain semua airport Turki ya memang kita bayar ke agent di Turki supaya menguruskan PCR test di airport Turki. Travel insurance langsung bayar ke Adira. Visa Turki kita yang bayar, kita yang urus. Tips guide dan supir kita yang bayar, nanti tour leader yang bayar. Oke, satu-satunya yang kita kembalikan uangnya ke tamu itu adalah senilai 1 juta untuk melakukan tes di Indonesia dengan hasil tes yang berbahasa Inggris dan ada syaratnya. Nanti saya kirim ke WhatsApp. Itu mengenai produknya Go Turki. Yang Go Europe ya agak jauh lah terangkan. Nanti Go Europe bisa bertanya di grup karena Go Europe berangkatnya sih April atau Maret. Desember. Kita akan punya tanggal untuk Januari, Februari, Maret, tapi sementara kita baru punya sampai 2 tanggal, yaitu tanggal 1 Desember dan tanggal 15 Desember. Turnya 10 hari 7 malam. Oke, itu sedikit informasi dari saya. Materinya baca, ya. Seperti biasa kita selalu sediakan flyer dalam bentuk kosongan sehingga teman-teman bisa isi nama perusahaan di bagian bawah, ya, dan men-forward kepada kita akan share di WhatsApp group video teaser kita. Oke, itu yang bisa saya sampaikan mengenai produknya kita. Saya stop share. Kesempatan kepada tim Adira, entah siapa yang akan memberikan presentasi. Oh, oke. Oke, selamat pagi Pak Freddy dan teman-teman semua. Terima kasih sudah mengundang kami di acara pagi hari ini. Perkenalkan, saya Elizabeth Eka Suryana.
Saya dari tim asuransi Adira, saya yang di kantor pusat di Jakarta. Hadir bersama saya hari ini ada beberapa tim dari Adira. Memang saya invite teman-teman supaya mereka juga tahu kondisi terupdate mengenai industri di travel agent gitu ya. Oke, Pak Freddy, saya share screen ya untuk materinya. Silakan Bu, silakan Bu. Bentar. Oke, apakah sudah terlihat screen saya, Pak? Ya, terlihat Bu, terlihat. Jelas. Terlihat ya, oke. Yang pertama saya akan memperkenalkan siapa sih Adira Insurance gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain sedikit agak bertanya kok ada logo Zurich, kemudian ada juga logo Adira gitu ya. Nah, jadi Adira adalah salah satu perusahaan asuransi swasta nasional yang berdiri tahun 2002. Seperti yang Bapak dan Ibu sekalian ketahui, memang Adira ini sudah cukup lama ada di Indonesia. Mungkin kalau sebelumnya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian lebih mengenal Adira Finance ya, yang pembiayaan leasing ya untuk beli mobil, beli sepeda motor seperti itu. Nah, kami memang dulu Adira dimiliki oleh Danamon Group, salah satunya juga ada Adira Finance ini juga. Nah, di tahun 2019, tepatnya di November 2019 kemarin, 80% saham Adira itu diakuisisi oleh Zurich. Sehingga sekarang pemegang saham terbesar Adira Insurance adalah Zurich Group. Jadi kalau terkait dengan travel insurance, kita ngomongin travel insurance, tentunya Bapak Ibu sekalian juga sudah rasanya sih sudah cukup mengenal ya Zurich seperti apa. Zurich sendiri adalah perusahaan global. Kami berdiri di tahun 1872 ya, 1872. Kami sudah melewati berbagai macam krisis ekonomi, jadi sudah teruji. Kalau di Indonesia sendiri, Zurich berdiri tahun 1991. Kemudian dengan mengakuisisi Adira, akhirnya sekarang kita menggunakan brand Adira, kita memakai nama Adira. Kenapa pakai nama Adira sementara yang beli sebenarnya adalah Zurich gitu ya. Nah, tentunya karena salah satu komitmen yang Zurich Group berikan ke Indonesia bahwa kita mau ngegedein ini pasar di Indonesia gitu kan, sehingga kita beli Adira ini. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa pakai nama Adira sementara yang beli Zurich? Karena Adira ini ada dari ujung Indonesia di ujung barat sampai dengan di timur. Kita ada mulai dari Aceh sampai dengan di Papua gitu. Jadi secara distribusi, secara networking, Adira udah ada di mana-mana, sehingga tentunya hal ini juga akan memudahkan untuk teman-teman yang saya yakin ini tidak hanya ada di Surabaya, mungkin juga dari kota-kota yang lain. Kami berharap dengan jaringan distribusi Adira yang ada itu mempermudah servis yang nantinya kami akan berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Begitu. Nah, kalau kita ngomongin travel insurance atau asuransi perjalanan, kami di Indonesia sudah menyediakan layanan travel insurance ini lebih dari 10 tahun. Setiap tahunnya itu kita sudah melayani lebih dari 350.000 customer atau 350.000 polis setahunnya. Kemudian kita punya partner itu lebih dari 1.500 partner, baik itu dari travel agent, dari broker, ataupun agent individual. Nah, kemudian 90% orang yang kami lakukan survei ya, mereka yang sudah pernah klaim ke Zurich maupun ke Adira, itu mereka puas dengan layanan yang kami berikan. Kami berharap tentunya service level ini bisa terus kami pertahankan dan kami tingkatkan supaya pengennya sih di atas 90% ya, artinya semua orang puas dengan layanan kami. Gitu. Nah, kalau ngomongin produk dari asuransi perjalanan ini sendiri, produk yang kami tawarkan adalah
easy travel, ya seperti namanya easy, kami pengennya perjalanan teman-teman itu menjadi lebih mudah gitu dengan adanya easy travel. Mudahkan perjalanan, mudahkan hidup. Itu adalah tagline-nya kami. Nah, produk ini dulu kami jual di Zurich, kemudian sekarang kita bawa ke Adira dan kita lanjutkan di Adira ini. Itu mengenai gambaran siapa Adira dan Zurich yang ada di belakang Adira gitu ya. Kemudian mengenai Easy Travel sendiri, apa sih yang membedakan Easy Travel ini dengan asuransi perjalanan yang lain gitu? Kenapa sih saya harus beli Easy Travel? Kenapa sih saya harus beli Adira gitu kan? Nah, yang pertama, produk kami itu untuk layanan biaya medis atau biaya pengobatan, kemudian evakuasi medis maupun repatriasi, itu bisa dilakukan secara cashless. Artinya teman-teman nanti tinggal telepon aja ke 021 5082 5555 untuk mendapatkan layanan dari travel assist kami. Kemudian yang kedua, kami punya produk ini tipenya adalah Duo Plus. Duo Plus ini diperuntukkan untuk mereka yang bepergian misalnya cuma sama teman atau mini group atau keluarga yang dia lebih dari 2 orang dengan maksimum adalah 10 orang. Misalnya kita pergi sekeluarga cuma 5 orang, mau beli grup belum bisa karena grup biasa minimal 10 orang. Mau beli polis keluarga nggak bisa juga karena kadang dalam keluarga itu mungkin entah kita bawa keponakan atau entah kita bawa tante atau om atau siapa gitu kan. Nah, untuk yang model seperti itu kita bisa pakai yang namanya Duo Plus ini. Duo Plus ini untuk benefitnya adalah 100% sama seperti polis individual, akan tetapi untuk preminya 25% lebih murah. Di dalam polis kita itu juga ada additional benefit yang bisa di-custom sesuai dengan kebutuhan dari Bapak Ibu sekalian. Misalnya di liburan akhir tahun ya, atau ketujuan yang banyak permainan winter sport gitu, yang main ski, main dog sliding dan lain-lain. Nah, itu bisa mengatur sport ini. Kemudian mungkin nanti teman-teman sudah mulai jualan cruise lagi, itu nanti juga bisa mengambil perluasan jaminan yang cruise cover. Atau kalau sekarang kita ngomongin tur, ada yang cocok nih, yaitu adventure activities. Di mana kalau kita naik balon udara di Kapadokia, itu termasuk jaminan di adventure activities ini. Jadi, in case terjadi sesuatu saat kita menaiki balon udara tersebut, itu nanti akan di-cover oleh Adira. Nah, kemudian berikutnya adalah Schengen Essential. Schengen Essential ini adalah spesial produk yang kami desain khusus untuk yang kadang saya nggak butuh asuransi yang komplit, saya hanya butuh untuk syarat visa Schengen. Saya butuhnya yang murah-murah aja, yang penting bisa untuk apply visa. Nah, silakan bisa beli yang Schengen Essential. Kemudian berikutnya adalah one single product, artinya saat kita membeli polis asuransi perjalanan dari Adira Insurance ya, once kita beli polis, dia akan ada juga benefit untuk domestiknya. Jadi misalnya untuk yang Go Turki ini keberangkatan start dari Jakarta, tapi dia keberangkatan dari Surabaya berangkat, itu sudah termasuk resiko yang terjadi selama perjalanan dari Surabaya ke Jakarta. Gitu. Ini juga feature baru yang ada di Adira bahwa ini sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan dari tamunya itu long stay, 90 hari atau lebih dari 6 bulan, misalnya dia mau 1 tahun full di luar negeri, silahkan bisa ngambil polis yang ini. Satu tahun dia sekali trip kan hanya 90 hari. Di hari ke-90 dia harus balik ke Indonesia. Nah, kalau teman-teman belinya yang single trip 365 hari,
selama 1 tahun negeri. Nah, itu adalah gambaran mengenai siapa Adira dan polis Easy Travel ini. Mengenai untuk detail benefit, kemudian detail premi, nanti teman-teman bisa berkoordinasi dengan Pak Freddy ya, atau mungkin dengan tim Adira yang di Surabaya. Nah, sekarang saya mau bahas mengenai bagaimana Easy Travel ini merespon COVID-19. Apa saja sih yang di-cover, apa yang tidak di-cover, layanan apa aja yang kami berikan. Nah, ini ya. Nah, yang pertama, benefit yang bisa diklaim oleh teman-teman apabila teman-teman beli polis Easy Travel ini, yang pertama adalah trip cancellation atau pembatalan perjalanan. Nah, pembatalan perjalanan di sini berlaku adalah H-30 apabila tamu dari Bapak Ibu sekalian mereka menderita sakit ya, positif COVID-19 atau amit-amit sampai meninggal, sementara mereka sudah bayar semua biaya paket trip, misalnya udah beli tiket, udah beli paket Go Turki-nya, terus kemudian karena dia positif dalam kurun waktu H-30 sehingga dia tidak bisa melakukan perjalanan, silakan bisa mengajukan klaim pembatalan perjalanan. Itu yang pertama. Yang kedua masih terkait dengan trip cancellation atau pembatalan perjalanan. Apabila terjadi travel warning dari pemerintah Indonesia dalam waktu H-7 sebelum tanggal keberangkatan, misalnya kita udah beli paket Go Turki ini gitu ya. Kemudian dalam kurun waktu H-7 pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan, warga negara Indonesia kalian nggak boleh ya pergi ke Turki, misalnya, amit-amit seperti itu. Nah, kalau terjadi kejadian seperti itu juga bisa dilakukan klaim pembatalan perjalanan ke Adira. Berapa besarnya penggantian yang diberikan oleh Adira? Besarnya tentunya nanti merefer ke limit yang ada di polis masing-masing. Ya, karena di kita ada polis FIT, ada polis group. Monggo silahkan dicek Bapak Ibu polisnya pegangnya yang mana. Kemudian dilihat limit di polisnya itu masing-masing berapa. Karena kalau untuk polis individual kita untuk trip cancellation itu bisa sampai 65 juta. Kalau untuk yang grup itu sekitar 20 juta. Harusnya sih cukup mengcover karena tadi satu packs itu harganya kan sekitar 16 jutaan ya. Jadi harusnya sih masih masuk sih. Nah, kemudian yang kedua adalah medical expenses atau biaya pengobatan. Jadi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Freddy di depan bahwa untuk pergi bersama Go Turki atau Go China ini, untuk paket yang ditawarkan oleh Pak Freddy ini sudah termasuk PCR gitu kan. Nah, artinya kami mengasumsikan bahwa semua orang yang mengikuti paket tur ini mereka dalam kondisi negatif dari COVID-19. Apabila ternyata dalam perjalanan mereka terdeteksi terpapar COVID-19, kemudian mereka harus dirawat inap ya selama perjalanan, maka biaya pengobatannya itu nanti bisa diklaim ke Adira. Bisa dilakukan secara cashless, teman-teman tinggal telepon ke nomor yang tadi 021508255555. Kemudian kalau misalnya kita positif tapi kemudian nggak harus rawat inap sih, nggak perlu biaya pengobatan sih, tapi cukup di karantina aja gitu. Tapi karantinanya di hotel atau di tempat khusus yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah setempat. Apakah itu di-cover oleh Adira? Jawabannya untuk saat ini mohon maaf, untuk karantina kami belum memberikan benefit atau belum bisa di-cover oleh Adira. Jadi yang kami cover adalah biaya pengobatan yang memang terjadi selama perjalanan dan itu terjadi di rumah sakit di luar negeri. Begitu. Kemudian benefit berikutnya adalah travel delay. Jadi apabila teman-teman semua mengalami travel delay yang disebabkan oleh COVID-19 ini, kalau di masa-masa berapa bulan ke belakang kan jadi ada close border, mungkin ada penerbangan yang dibatalkan sehingga jadwalnya jadi
molor, jadi delay segala macam. Nah, semua travel delay yang terjadi itu di-cover oleh Adira, karena memang travel delay di Adira itu adalah due to any reason, atau karena sebab apapun selama memang kita mengalami delay, itu di-cover oleh Adira. Tentunya teman-teman tetap harus submit surat keterangan delay dari pihak airline, karena dokumen tersebutlah yang menjadi justifikasi dari tim klaim kami untuk menghitung delay-nya berapa lama, seperti itu. Nah, kemudian benefit berikutnya terkait dengan trip curtailment atau pengurangan perjalanan. Pengurangan perjalanan di sini contoh, karena terjadi pandemik COVID-19 ini, kemudian kita yang sudah berada di luar negeri harus dipulangkan secara paksa ke Indonesia karena negara tersebut lockdown atau karena kota tersebut lockdown, maka trip curtailment yang seperti itu tidak di-cover oleh Adira. Ya. Tapi kalau misalnya terjadi resiko seperti ini, kita udah pergi seminggu misalnya, sementara schedule perjalanan kita harusnya adalah 2 minggu. Ternyata kita dikabarin dari rumah, dari Indonesia, bahwa ada keluarga yang meninggal. Atau mungkin ada yang sakit keras dan memerlukan kita untuk segera pulang, ya. Atau mungkin rumah tinggal kita kebakaran, kena bencana alam, atau kita dipanggil jadi saksi pengadilan, kemudian kita harus pulang. Nah, trip curtailment yang seperti itu yang di-cover oleh Adira. Tapi kalau tadi terkait dengan COVID-19, kemudian kita kena kebijakan lockdown dan kita harus segera meninggalkan negara tersebut, itu kita tidak cover. Itu adalah benefit-benefit yang di-cover oleh Adira. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Silakan. Pak Freddy, monggo silakan. Saya belum ada sih, Bu. Nah, itu ada yang tanya. Bu Eka, boleh, saya monggo silakan. Ya. Iya. Bu, tadi saya dengar kalau misalnya, perkenalkan saya Linda dari Sor Holiday, Bu. Iya, Bu Linda. Salam kenal. Ya. Tadi disampaikan kalau misalnya peserta tur itu terdeteksi positif COVID pada saat perjalanan, kemudian dia dirawat di rumah sakit, itu dirawatnya sampai kapan, Bu? Apakah selama perjalanan, jadi dia yang dirawat di rumah sakit, lalu peserta tur yang lainnya tetap jalan, apakah dia dipulangkan bersamaan dengan teman-temannya yang lain, misalnya seperti itu? Nah, itu di-cover-nya sampai kapan? Iya, Bu Linda. Dia di rumah sakit gitu. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Linda. Jadi apabila ada salah satu peserta tur yang dia sakit, kemudian dirawat inap, apakah pemulangannya tetap bareng dengan teman-teman yang lain atau kita covernya sampai kapan gitu kan? Ternyata tadi misalnya pakai tripnya 2 minggu, dia baru jalan seminggu, kemudian terkena COVID harus dirawat inap. Tentunya perawatannya mungkin bisa lebih dari seminggu kan, nggak mungkin dia pulang bareng sama teman-teman yang lain. Nah, Adira itu akan memberikan jaminan sampai dengan kita nggak batasin harinya, Bu. Ya kita batasin itu, untuk hari itu kita batasin sampai dengan 30 hari dari tanggal polis, akhir periode polis itu. Karena kan kita ada benefit begini. Pada saat dia sakit, maka polis itu secara otomatis kami akan perpanjang 30 hari, Bu. Ya, jadi kalau misalnya ternyata dia lebih dari 30 hari, maka coverage-nya akan berhenti. Di hari ke-31 itu kami sudah nggak cover. Atau mungkin nggak sampai hari ke-30, baru 2 minggu misalnya, tapi ternyata limit biaya pengobatan dia sudah habis misalnya, ya kan? Nah, itu juga otomatis akan berhenti, Bu, jaminannya. Nah, tentunya
Tentunya hal itu tergantung dari dia rawat inapnya selama berapa hari gitu kan, dan juga tadi Bu limitnya dia punya yang berapa. Nah kemudian Bu kalau misalnya dia dirawat inap, tentunya kan tiket yang dia sudah punya itu kan nggak bisa dipakai, harus di-reschedule kan. Ya. Nah untuk biaya reschedule akibat rawat inap itu juga di-cover oleh Adira Bu. Begitu. Oke. Terus misalnya ada pendamping ini, kemudian selama tinggal di sana, itu untuk biaya hidupnya bagaimana ya Bu? Apakah di-cover juga atau tidak termasuk? Ya, kalau untuk pendamping Bu, jadi ada 2 macam jenis pendamping yang kita bisa berikan gitu ya. Yang pertama kalau misalnya perginya suami istri, istrinya yang terkena, suaminya otomatis harus nemenin kan. Nah, Ya. kemudian yang kedua adalah kalau dia pergi sendiri otomatis ada keluarga yang nyusul gitu kan. Nah, Ya. yang kami berikan itu adalah biaya tiket pulang pergi kelas ekonomi plus Ya. biaya akomodasi hotel. Tapi Ya. tidak termasuk biaya makan, minum, dan laundry, Bu. Oh, Jadi yang oke. kami berikan itu hanya tiket, ekonomi, PP, dan hotel. Akomodasi. Tapi ada syaratnya ya. Supaya benefit itu bisa diklaim, syaratnya adalah si orang yang sakit itu minimum dia dirawat inap 5 hari. Kenapa kami batasin harus ada minimum 5 hari? Karena kalau dia dirawat inap misalnya cuma sehari 2 hari, artinya kan itu bukan kondisi yang urgent gitu kan. Sehingga tidak memerlukan kehadiran dari keluarga dari Indonesia misalnya kalau dia pergi sendirian gitu kan. Tapi kalau dia dirawat inap sudah lebih dari 5 hari, bisa dikategorikan bahwa memang ini kondisinya agak urgent sehingga harus ada yang nemenin atau mungkin harus ada yang nyusul gitu, Bu Linda. Apakah Oke. cukup menjawab, Bu? Ya, udah jelas Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Linda. Yang lainnya monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Teman-teman, menurut saya ya apa yang tadi disampaikan oleh Pak Freddy ini sebenarnya kalau kita mengikuti paket yang Pak Freddy tawarkan ini lebih apa ya, kalau saya orang Jawa tuh merasa lebih ayem gitu. Karena sebelum keberangkatan kita sudah dites PCR gitu kan. Artinya kita ayem karena semua orang yang bepergian sama kita itu adalah benar-benar orang yang sehat. Ya kan, mungkin kalau beli paket di tempat lain memang lebih murah ya, lebih murah. Tapi kan karena tidak semuanya di PCR, mungkin hanya rapid test, sementara rapid test itu kan tidak secara jelas membuktikan apakah dia positif atau negatif. Jadi menurut saya sih apa yang Pak Freddy tawarkan ini worth it gitu. Karena kita lebih ayam, lebih apa ya, lebih terjamin gitu bahwa memang ya kita pergi dengan orang-orang yang memang sehat dan ya semoga sih asuransinya nggak kepake gitu ya. Gitu sih. Kalau menurut saya sih seperti itu sih. Ini bukan saya ngajari Bu Eka promosi loh. Enggak Pak, tapi ya, saya sebagai orang awam gitu ya Pak ya, melihat sih saya lebih ayem aja sih Pak. Jadi memang kondisi yang memaksa begitu. Ya, saya jujur aja lah bahwa kalau saya bisa rapid test, kenapa saya harus PCR? Kan namanya juga itu cost, ya kan? Tetapi aturan ini ditetapkan oleh pemerintah Singapura. Even airline pun tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, sehingga Singapura Airlines tetap harus mematuhi. Jadi, karena itu akhirnya karena kita harus mengikuti aturannya pemerintah Singapura, transit walaupun cuma 5 menit harus PCR test, which is transit tidak ada yang 5 menit ya. Transit itu minimum 25 sampai 30 menit untuk SQ. Betul. Betul. Karena transitnya pun harus PCR test, berarti teorinya waktu berangkat di airport itu mau rangkul-rangkulan juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena seluruh peserta dalam waktu 72 jam sebelumnya pasti sudah PCR test. Sehingga selama perjalanan, ya mungkin teman-teman bisa terangkan ke tamu, selama perjalanan 10 hari itu, mereka juga tidak perlu ragu-ragu. Kenapa? Tetangganya yang duduk sebangku di bus, itu semua sudah PCR test.
Di pesawat bagaimana? Oh, di pesawat lebih tenang lagi. Wong berangkat, transit sampai pulang semua sudah PCR test. Mau duduk dempet-dempetan, pangku-pangkuan di pesawat, semua juga sudah PCR test. Risiko yang timbul, ya sorry ya Bu Eka, risiko yang timbul adalah pada saat dia pulang di airport, dia harus melewati satu lagi PCR test. Di mana sepanjang perjalanan 10 hari ini mungkin rangkul-rangkulan sama orang Turki yang ada terkena COVID, ya kan? Nah, atau ya nggak tahu lah, pokoknya bersentuhan dengan orang di sana yang terkena COVID. Itu dia bisa terkena COVID, dia bisa-bisa PCR test di airport tidak lolos. Nah, pada saat itu asuransi yang cover COVID dari Adira itu baru ada manfaatnya. Karena tidak mungkin kita 10 hari terus tour leadernya maupun agent lokalnya nganggur-nganggur tiap hari nge-rapid test, kan nggak mungkin. Jadi kita berangkat, kita tahu kita lolos, kita sepanjang perjalanan kita tidak tahu. Pulangnya di airport kita di PCR test, itu baru kita tahu. Jadi ya selama 10 hari kita lolos atau tidaknya di airport itu ya tergantung kepada peserta sendiri. Kalau dia ngawur, ya bisa kena. Tapi kalau dia menjaga diri, pakai masker, rajin cuci tangan, apa semua, ya hari terakhir juga tidak akan kena. Dan tidak mungkin dia membawa COVID ini dari Indonesia atau mungkin dari Indonesia sudah suspek, terus ketahuannya baru di Turki. Tidak mungkin sudah kali ini. Kenapa? Karena 72 jam. Aturannya SQ itu PCR-nya harus berlaku 72 jam. Jadi 72 jam sebelum keberangkatan dia 100% pasti adalah orang non-COVID. Jadi asuransinya Adira yang menyangkut COVID itu baru akan ada gunanya pada saat hari terakhir dia di airport di PCR test kembali oleh tim medis di airport, dia positif atau tidak. Ya tentunya asuransi yang lain seperti cancellation, delay apa masih berlaku. Tapi yang menyangkut COVID itu covernya adalah pada saat hari terakhir. Risikonya cuma di hari terakhir. Ini mungkin yang Ibu Bapak bisa terangkan, teman-teman bisa terangkan kepada tamu, bahwa tidak mungkin dia ketularan dari teman segrup. Teman segrup tidak mungkin menulari dia. Kenapa? Aturan pemerintah Singapura membuat kita semua jadi aman. Oke, kemarin kalau Bu Eka juga kemarin sempat menjawab pertanyaan. Lah kalau dia mau boarding terus diperiksa suhunya, berangkat suhunya sekian, waktu mau boarding transit, mau boarding penerbangan berikut suhunya naik. Saya kemarin sudah double check, triple check ke SQ, tidak ada pemeriksaan suhu di seluruh airport Singapura. Airport Singapura tidak peduli suhu Anda. Kenapa? Karena Anda sudah pegang PCR test, sehingga dia tidak peduli Anda demam atau tidak. Demam panasnya sampai menguap pun boleh naik pesawat. Nah, jadi kemarin kita kan sempat ada sedikit penjelasan diskusi yang cukup panjang ya Bu Eka, diskusi yang cukup panjang mengenai suhu yang naik nanti terus sampai merembet ke tim medis di airport. Tidak ada tim medis di airport tidak ngurusi orang yang suhunya tinggi, kecuali kalau dia memang demam itu sakit. Tapi tidak ada pemeriksaan suhu di seluruh ruang kedatangan maupun keberangkatan di airport Singapura. Itu. Jadi boarding tidak memerlukan pengecekan suhu. Boarding memerlukan surat bukti PCR test. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman mungkin? Kalau mau tanya bisa raise hand atau ketik di chat, nanti kita buka mic-nya. Ada teman yang mau bertanya? Udah jelas semua? Hari ini lebih pinter-pinter, Bu. Iya. Karena mungkin udah banyak informasi juga sih Pak terkait dengan asuransi untuk COVID-19 ini kali ya. Ya. Jadi kemarin saya setelah meeting ada berbicara dengan beberapa teman, ya,
bagaimanapun juga asuransi buat teman-teman ya, asuransi adalah hal pelik. Kadang-kadang kita untuk memahami sebuah coverage, sebuah asuransi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Apalagi pertanyaan-pertanyaan tamu itu cukup mendetail. Nah, ada baiknya kita teman-teman ini, saya sarankan kalau menjual produk itu jangan menjanjikan terlalu tinggi hanya demi mendapatkan tamu. Ya kan? Itu adalah main point yang paling utama karena kita bisnisnya long term. Kan? Dan sebaiknya juga kita mempersiapkan, kita lagi siapkan ini ya, satu kayak print out guidance. Jadi kalau ada tamu tanya, kirim aja. Ini mungkin kalau apakah presentasinya Bu Eka ini boleh di-share ya Bu? Kalau boleh di-share kan bisa saya sharekan ke teman-teman supaya teman-teman kalau ada pertanyaan bisa sharekan ke tamu dia. Saya ada dokumen travel bulletin Pak, jadi di situ lebih jelas sih, ada question and answer-nya. Kalau misalnya begini, bagaimana respon Adira kalau misalnya saya ada biaya tes, apakah itu di-cover oleh Adira? Kalau saya kena ada biaya medis, apakah itu di-cover oleh Adira? Nanti saya share ke Pak sebentar. Oke. Nah, itu yang kita serahkan kepada tamu, teman-teman. Supaya apa? Supaya jangan kita menjawab dengan versi kita. Kalau kita jawab dengan versi kita, tamu itu tidak peduli hitam di atas putih, ngubernya omongan kita. Kadang-kadang tamu sekarang pintar-pintar, sambil nelpon direkam. Aneh-aneh tamu itu, ya kan? Tetapi yang saya mau tekankan juga bahwa Turki sudah banyak grup yang jalan ke Turki. Kita agak telat, ya kan? Nah, cuman kita jangan ketinggalan. Untuk itu kita bikin produk dengan SQ. Kita ada Eropa masih Maret, masih nanti kita bicarakan lagi, nanti kita bikin seminar lagi mungkin akhir November tentang Eropa. Eropa masih jauh, yang Turki yang paling dekat. Nah, jadi yang sekarang jadi concern orang itu kan dulu asuransi nggak dianggap. Asuransi pokok ada ya udah cukup. Sekarang asuransi jadi primadona. Semua orang tanya asuransinya gimana. Jadi produknya malah nggak ada yang peduli. Pokoknya bisa terbang. Sekarang semua orang kan pokoknya bisa terbang. Asuransinya di cover, pokoknya bisa terbang kemana nggak apa-apa. Yang penting bisa terbang. Bahkan ada orang yang saking senangnya terbang di Singapura tuh ada orang yang saking gilanya pengen terbang itu ada acara makan siang di dalam pesawat. Itu tapi nggak terbang kemana-mana gitu ya Pak ya? Ya, di dalam pesawat, jadi pesawat dinyalain AC-nya, itu makan siang, pramugarinya yang layani makanannya makanan pesawat seperti biasa, yang plastik-plastik itu kalau nggak salah bayar 600.000 satu orang, habis Bu satu pesawat, 254 seat habis. Saking pengennya orang merasakan sensasi naik pesawat. Betul. Gitu ya Pak. Saking pengennya. Business class, first class 6.500.000 habis Bu. Saya kemarin ketemu sama orang SQ, manajernya SQ, dia bilang business class 6.500.000, ya, first class yang katanya cuma 10 seat itu ada yang beli terus jual di secondary market dari 6.500.000 sekarang sudah 15 juta di secondary market. Wow. Itu aja di Uber orang. Lah apalagi ini pergi tour 10 hari cuman 1.100 US dollar. 1.100 US dollar. 19.599. Ya, memang harga kita sedikit lebih tinggi daripada yang naik airline lain. Tetapi ya jangan disamain dong. Airline X sama SQ juga nggak bisa disamain kan. Nah, seperti itu. Saya rasa kalau asuransinya hampir sama ya Bu ya, karena yang cover COVID di Indonesia sementara ini kan baru 2. Adira sama Mr. X kan, ya nggak enak sebut apa, Adira sama Mr. Jadi bagaimanapun juga asuransinya pasti salah satu daripada Adira dan Mr. X satunya itu. Oke, nah ini lagi sambil ngomong ada yang nanya, asuransi Adira modelnya cashless atau kita klaim belakangan? Tadi dijelaskan cashless ya Bu ya? Cashless Pak, untuk biaya rawat inap kita cashless, tapi kalau rawat jalan silahkan reimbursement Pak. Kalau misalnya dia ada sistem reimbursement juga mungkin ya Bu?
Memungkinkan, Pak. Misalnya Nah, dia di kalau rumah sakit, reimbursement, dia mau bayar ya, duluan. Soalnya ya, dia nelpon nggak nyambung-nyambung, dia bayar duluan. Reimburse mungkin ya Bu ya? boleh, Pak. Jadi kalau Nah, reimbursement, yang terpenting adalah laporkan dulu klaimnya, ya, bahwa dinotifikasi aja dulu gitu, Pak. Mungkin dari pihak Bapak juga bisa yang menginformasikan ke kami bahwa tamu atas nama ini dia ada sakit gitu kan. Kemudian nanti dokumen dan lain-lain bisa dilengkapin saat kembali ke Indonesia. Kenapa harus segera lapor? Karena di polis kita itu ada claim notification maksimal adalah 30 hari. Saya khawatirnya kalau kita udah pulang, telat kelupaan belum lapor, ingat-ingat lapor udah 2 bulan gitu kan. Nah, itu tentunya nanti akan jadi masalah ya. di kitanya gitu, Oh, Pak. Jadi yang penting lapor oke. aja dulu. Untuk melengkapi dokumen kami berikan waktu sampai dengan 90 hari, Pak. Oke. Nah, ini ada Gitu. pertanyaan, dia ditanyain lagi. Kalau di Turki call center-nya kemana? Ada aplikasinya or gimana? Call center-nya tadi udah diberikan sama Bu Eka, nanti saya share lagi. Itu di Jakarta ya Bu ya? 021 sekian-sekian-sekian itu nomornya. Betul, betul. Jadi Jadi ya untuk tentunya, saat ya Bu. ini memang call center kita masih di Jakarta, Pak, di 021508255555. Itu sebenarnya mereka base-nya ada di Malaysia, bukan di Jakarta sih sebenarnya, walaupun nomornya Si. 021. Nah, siapa sih yang mensupport atau memberikan layanan itu? Layanannya diberikan oleh Covermore. Covermore itu adalah salah satu anak perusahaan dari Zurich Group. Dia tersebar ada di hampir 200 negara, jadi ada di manapun, dan dia multi language, jadi mau pakai bahasa apapun mereka bisa. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Nah, ke depan memang kami sedang menyiapkan gitu ya salah satu layanan yang application based. Jadi kita sih pengennya ke depan teman-teman itu bisa melakukan laporan klaim atau bisa mengajukan klaim berdasarkan aplikasi atau mungkin lewat chatting gitu kan, nggak harus nelpon ke pesawat telepon yang sambungan apa ya istilahnya yang konvensional gitu, tapi itu masih dalam tahap development, Pak. Nah, kalau sekarang memang masih harus ke 021 itu. Oke. Jadi yang Itu, Pak. bertanya kan Bu Madalena. Nah, Mm. pertanyaan berikutnya dia, kalau di Turki call center-nya kemana? Tadi kan ke Jakarta. Ada aplikasinya Betul. or gimana? Sementara belum ada, tadi udah dijawab. Jadi harus call ke Jakarta kalau sakit di Turki. Harus hanya call saja ya, nggak ada chat atau aplikasi. Bu Betul. Madalena, saya mewakili sedikit, ngelancangin Bu Eka sedikit ya. Kan Monggo, ini Pak. pertanyaan ini untuk orang yang terbang pribadi atau yang ikut turnya Go Turki. Kalau ikut turnya Go Turki, nggak usah bingung mengenai call ke Jakarta, nggak usah bingung mengenai chat, kan ada tour leadernya. Bagaimanapun juga, jangankan masuk rumah sakit. Kalau mau beli aqua aja, tour leadernya ditelepon kok, dicariin. Kamarnya tour leader ditelepon, aqua saya habis, kalau beli gimana? Boro-boro masuk rumah sakit, mau minta aku aja nyari tour leader. Jadi telepon Jakarta apa, nanti urusannya tour leader. Betul, betul itu, Pak. Kadang-kadang tamu, nah TL-nya Bu Magdalena, makanya Bu Magdalena mau tanya, nggak apa-apa Bu, nanti kami sediakan kartunya. Kalau teleponnya tidak bisa di cover sama Adira, nanti kami yang cover biaya teleponnya. Oh, di cover kok, Pak Freddy? Oh, di cover? Lolos kalau gitu Di saya. cover. Nah, Iya, telepon di ke cover. Jakarta pun di cover. Jadi nanti begini Pak Freddy dan teman-teman, yang nelpon itu sebenarnya nggak harus mereka yang ada di luar negeri sih. Jadi kita paham bahwa ada keterbatasan, misalnya kita terima telepon pun kan ya kena roaming gitu kan, atau misalnya kalau mereka mau nelpon kadang juga ada agak sedikit kerepotan. Cukup info aja misalnya kan kita berangkat bersama dengan Go China gitu kan, dengan Go Turki. Teman-teman yang di luar negeri atau mungkin tour leader-nya kan bisa info ke tim Go China atau Go Turki yang ada di Indonesia. Nah, nanti dari tim Yes, yang ada di Indonesia yang bisa info ke yang Adira gitu. hubungi. Selanjutnya nanti cukup diberikan saja detail kontaknya, misalnya yang bisa dihubungi di sana siapa namanya, nomor teleponnya berapa, dia ada di rumah sakit mana,
Kemudian nanti dari tim kami, dari Travel Assist atau dari Covermore yang akan berhubungan langsung dengan kontak person yang sudah diberikan, gitu Pak. Oh, Itu juga memungkinkan hal seperti itu. oke. Jadi mestinya simpel aja. Jadi saya rasa tamu kalau sudah ikut tour, apalagi tamu yang ikut grup tour, dan plus apalagi tamu yang ikut grup tour yang ada tour leadernya, itu kadang-kadang semuanya, bukan kadang-kadang, kejadiannya, kenyataannya semua dilimpahkan ke tour leader. Betul. Jadi nanti Kecuali kalau kita pergi sendiri. Ya, kalau pergi sendiri, makanya pertanyaan tadi kan nanya untuk pergi sendiri atau nanya untuk tour nih. Saya asumsikan nanyanya untuk tour karena kan kita seminarnya tentang Go Turki, bukan seminarnya Adira, sorry Bu ya. Nah, jadi kalau seminarnya Adira boleh tanya Adira tentang ini, tapi kalau Go Turki pasti ada tour leader. Jadi semuanya pasti dilimpahkan ke tour leader. Seperti biasa kalau Anda punya tour itu yang bawa polis pasti juga si tour leader kok. Nggak ada tamu dikasih polis satu-satu, nggak ada. Polis group itu pasti yang pegang tour leader. Kadang-kadang malah polis group yang pegang kantor kita. Tour leader cuma dapat kopinya. Ada apa-apa tour leadernya juga nggak repot-repot. Dia lapor ke kantor kita. Kantor kita yang ribut. Seperti itu. Kadang-kadang pesawatnya delay. Pernah kejadian, ya kita cerita sedikit ya Bu ya. Cerita di China, ada kejadian. Tamunya itu keluarganya mendadak meninggal. Nah, terus dia mau pulang lebih awal. Apa itu istilahnya recruitment ya Bu ya? Trip curtailment ya, yang tadi kita jelasin. Nah, pernah kejadian itu. Kami pernah kejadian. Tuh leadernya nggak kerja. Yang kerja kantor kita yang di Surabaya. Ganti pesawat, ganti seatnya, ganti tanggalnya. Semua kita yang kerjain di Surabaya. Itu yang lebih parah lagi waktu itu pulangnya dari Shanghai, tapi tamunya pengen pulang dari Beijing. Jadi reroute lagi. Beijing Jakarta, yang aslinya tiket Shanghai Jakarta diganti Beijing Jakarta. Itu tetap tuh leadernya, tuh leadernya sehari bisa 5 kali nelpon ke Surabaya, nanya tiketnya. Kita yang tiap hari, satu hari juga 5 kali nelpon ke SQ, minta tiketnya sudah confirm belum. Jadi ada tuh leader, udah tenang. Ada yang mau bertanya lagi? Masih nyusun pertanyaan atau? Saya jelasin sedikit Pak, misalnya mungkin teman-teman nggak kepikir sih. Kalau misalnya tadi memang benar sih kita sebelum masuk ke Indonesia atau sebelum berangkat untuk pulang ke Indonesia juga sudah di PCR gitu kan. Ada kalanya mungkin kalau misalnya ya namanya orang pergi kita nggak tahu ya, mungkin bukan karena COVID misalnya, saya ada jet lag atau apa gitu kan, kemudian di pesawat saya sempat demam, kemudian saya harus sakit saat landing di Indonesia di rumah sakit di Jakarta misalnya, itu pun masih di-cover oleh Adira Pak. Jadi yang tadi saya sebutin di depan bahwa kalau polis Adira itu kan one single product, jadi ada benefit untuk internasional dan juga benefit domestik. Jadi kalau misalnya begitu landing di Jakarta kita sakit, kalau polis asuransi lain karena dia hanya cover internal udah nggak di cover. Tapi kalau di Adira saat kita landing di Jakarta kemudian kita sakit itu masih di cover, tapi tentunya menggunakan limit yang domestik, itu Pak. Sorry Bu, ini saya yang nanya. Berarti kalau misalnya saya mendarat di Jakarta tanggal 12 Desember, berarti 12 Desember di Jakarta itu landingnya katakanlah jam 9 pagi. Itu saya landing di Jakarta masih di cover Bu. Batasannya berapa lama saya di cover Bu? Jadi kalau polis asuransi perjalanan itu kita mengcovernya adalah periode yang tersebut di dalam polis, ya, misalnya tanggal berapa tadi Pak? Berapa tanggal Desember? 12. Berangkatnya 12 tanggal 1, Desember. pulangnya tanggal 12. Ya, adalah tanggal 12 Desember jam 00 atau pada saat Bapak sudah sampai di rumah, mana yang lebih dulu. Oh, oke. Gitu Pak. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ini saya tanya agak panjang dikit Bu ya. Ya. Turnya berangkat dari Jakarta. Saya orang Surabaya Bu.
turnya Ya. berangkat tanggal 1, kembalinya tanggal 12 di Jakarta. Nah, saya berangkat dari Surabaya, katakanlah tanggal 1 itu saya berangkat hari yang sama, karena pesawatnya malam, jadi tanggal 1 pagi saya berangkat ke Jakarta dulu, transit, nunggu 5 jam atau 6 jam. 5-6 jam saya jalan-jalan ke kota. Terus malamnya saya ke airport, saya terbang, terus ikut terus sampai tanggal 12, jam 9 pagi saya tiba di Jakarta. Kemudian saya transit, saya kan mesti naik pesawat lagi pulang. Nah, transitnya itu 5 jam, 6 jam, karena saya kan pasti ngambil seteling panjang. 5-6 jam, jam 7 malam atau jam 2 siang baru saya naik pesawat ke Surabaya atau ke kota lain. Terus berarti saya malam itu baru sampai di Surabaya. Nah, kalau Ibu tadi bilang ada covernya termasuk domestik, apakah saya di cover dari saya keluar rumah sampai saya kembali lagi di rumah? Betul, Pak. Itu Bu ya. Jadi pesawat delay-nya yang misalnya saya dari Surabaya ke Jakarta naik Citylink misalnya, delay-nya Citylink itu saya sudah di cover Bu ya. Betul Pak. Sampai begitu juga delay-nya pulangnya itu ya. Iya, betul. Begitu juga Pak, kalau misalnya Bapak ada bagasi yang hilang atau rusak di domestic flight, itu juga sudah tercover Pak. Oke, ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tamunya dari luar Jakarta, ya tentunya tiket domestik kan kami tidak cover, dia harus beli sendiri. Tetapi asuransinya sudah tercover. Ya tentunya asuransinya lama harinya harus lebih panjang Bu ya. Betul Pak, mesti dihitung berdasarkan dari kira-kira keluar dari dia rumah sampai pulang rumah. Ya, betul. Jadi kami akan memperhitungkan karena gini, pesawatnya SQ ini kebetulan terbangnya kan malam, nyampe di Jakarta pagi. Jadi teorinya siapapun juga dari kota manapun juga tidak perlu menginap di Jakarta. Sehingga GoTurki akan mengambil paket yang full yang memungkinkan Anda berangkat dari rumah dan pulang sampai ke rumah. Tapi kalau tamunya extend di Jakarta, mungkin tidak tercover extendnya yang nginep di Jakarta. Nah, itu. Jadi kalau domestiknya pasti teman-teman bisa ceritakan ke tamu paketnya sudah cover sejak dia keluar dari rumah, entah rumahnya di Jakarta atau rumahnya tidak di Jakarta, dan di cover sampai dia kembali lagi ke rumah, entah rumahnya di Jakarta atau rumahnya tidak di Jakarta. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Maaf Pak, saya mau tanya. Ya, silakan Pak. Berarti pihak Go China yang harus mengajukan iuran itu ke Adira waktu tanggal aplikasinya sejak si tamu berangkat dari rumah sampai kembali ke rumah, kan itu. Jangan dari Jakarta sampai Jakarta. Bagaimanapun klausul asuransi yang tidak tercantum itu pasti sejak dia berangkat, sejak tanggal berapa dipakai dan kembalinya. Jadi harusnya memang agen atau yang lainnya memberitahu kapan si tamu berangkat, dan misalnya dari Surabaya atau mungkin dari Medan, tanggal dia berangkat, perkiraan dia tiba di kembali Medan tanggal berapa. Harusnya seperti itu. Karena kecuali kalau dia nanti mau jalan-jalan dulu di Jakarta berkemarin, kita nggak tahu. Yang pasti perhitungannya sejak dari Medan dia berangkat dan kembali ke Medan, itu asuransinya gitu. Ya, jadi contohnya Pak ya. Turnya itu katakanlah produk kami kan ada keberangkatan tanggal 1 sampai tanggal 15 Pak. Jadi teorinya asuransi itu berlaku tanggal 1 jam 00 sampai tanggal 10 hari kan Pak? 10 tanggal 10 kan tiba Jakarta. Berarti sampai tanggal 10 jam 00. Harusnya jam 24 berarti ya. Ya. Jadi berarti jam 1 tengah malam. Jam 10 tengah malam. Iya. Kan? Jadi berarti kalau pesawatnya mendarat di Jakarta dari Singapura itu jam 9 pagi di Jakarta, dia silakan kelayapan asal jam 12 malam dia sudah di rumah, Pak. Ya, kalau pulangnya masuk akal. Waktu berangkatnya bisa aja 1 hari sebelumnya. Nah, kalau berangkat kan tidak perlu sehari sebelumnya. Pesawatnya SQ kan berangkat jam 9 malam, Pak. Enggak, dari Medan. Medan kan bisa pesawat pagi, Pak. Oh begitu, berarti di tanggal yang sama ya? Harus di tanggal yang sama, Pak. Oke, makasih. Ya. Soalnya kalau ditambahin, dipanjangin, kecuali kalau kami covernya mulai 2 hari sebelum berangkatan. Ya enggak, kami covernya di hari keberangkatan sama hari setelah keberangkatan. Karena apa? Karena kita kalau, sorry ya Pak ya, mungkin Adira bisa.
mengcover 2 hari sebelum keberangkatan. Tetapi buat kami, kalau mengcover sampai 2-3 hari sebelum keberangkatan, admin kami yang ribet, Pak. Bayangin, kami kan berusaha ngambil paket yang se-efisien mungkin 10 hari. Si A minta 12 hari, si B minta 13 hari, si C 14 hari. Bisa pusing yang bikin polis, Pak. Jadi kalau dia mau extend, ya tentunya dia bisa berangkat 2 hari lebih awal. Tetapi asuransinya dia domestiknya baru tercover pada tanggal 1. Dia bisa aja mau ke Jakarta tanggal 28 November, tapi asuransi perjalanannya dia yang dari Go Turkey baru berlaku tanggal 1. Ada lagi yang mau bertanya? Pak Freddy, ini yang soal dokumen tadi yang kita mau share ke teman-teman, dokumennya yang saya share dari tadi nih Pak, kira-kira apakah cukup? Jadi Ya, ada beberapa pertanyaan. Oke nih Bu, nanti saya dikasih biar saya share di WhatsApp group ya. Iya. Kami kebetulan ada WhatsApp group Bu, 2 WhatsApp group Surabaya, 2 WhatsApp group Jakarta. Yang teman-teman kebanyakan di dalam situ, jadi informasi itu lebih gampang dan tersimpan di situ. Ya, di sini kan juga sudah jelas nih, apakah saya terlindungi bila saya terkena virus corona? Jawabannya juga sudah ada di sini. Nanti saya share ke Pak Freddy ya. Oke, sip. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Hari ini pertanyaannya dikit loh. Iya, nggak seperti yang kemarin. Kemarin, pintar-pintar. Oke, bagaimanapun juga kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa setiap saat ketik di WhatsApp group. Saya anjurkan ketik di WhatsApp group supaya apa? Supaya kalau kami tidak tahu caranya jawab, kami akan tanyakan kepada Adira. Kalau tulis di WhatsApp group, mungkin pertanyaan teman-teman dibaca sama teman yang lain, sehingga teman yang lain yang dari tidak ngerti jadi ngerti. Ya. Kebetulan WhatsApp grupnya kita itu sejak masa pandemi kita sudah bikin aturan tidak boleh mengirimkan berita-berita, tidak boleh ngirim iklan. Jadi WhatsApp grupnya agak bersih. Jadi kalau mau cari-cari beritanya masih aman, bisa di-scroll ke atas. Kalau WhatsApp grupnya yang saya ikuti yang lain itu, waduh, itu dari mangga sampai sayur itu ada di dalam semua. Ya, kami maintain itu bersih supaya apa? Supaya berita-berita di sana itu layak Anda baca. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman lagi nih? Ya memang kita punya waktu sampai 11.45, tapi kalau bisa kita sudahi lebih awal kan ngapain masih lama-lama. Bagaimana caranya booking? Nah, caranya booking www.gocanatours.com/booking seperti biasa. Kemarin banyak sekali teman yang menghubungi kami tidak lupa passwordnya, lupa username-nya, cilaka. Ya, tapi Anda bisa minta username sama passwordnya ke kami akan riset lagi passwordnya, mungkin karena kelamaan tidak dipakai. Ya. Kita juga sedang mempersiapkan sistem, ini tambahan informasi, di mana nantinya sistem kita, tamu itu bisa beli langsung di websitenya kita, ya, dan membayar langsung pakai kredit card. Yang dimaksud websitenya kita itu apa? Websitenya kita itu kita, bukan kita Gocana. Kita Anda semua. Jadi kami lagi mempersiapkan sebuah sistem. Dulu kita pernah siapkan, gagal. Jadi kita bungkus proyek itu. Kita lagi siapkan proyek itu, tapi tidak cepat. Mungkin sebulan lewat. Ya, mungkin awal Desember kita bisa pakai. Anda nanti bisa punya website. Websitenya namanya website Anda. Produknya Go Turkey, tamunya beli di website Anda, dia bisa pakai kartu kredit. Kita lagi siapkan itu, jadi nanti waktu itu mungkin jauh lebih mudah buat Anda menjual. Ya, itu cuma tambahan, ya. Oke, saya kasih kesempatan 1 menit lagi kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, biar kita sudahin supaya timnya Bu Eka bisa punya waktu untuk mempersiapkan meeting berikut. Lagi laris Bu Eka ini. Semua lagi nyari dia karena cuma dia yang cover COVID. Iya nih Pak, nggak ada berhentinya. Nah itu. Ada lagi yang mau bertanya? Udah jelas?
Ya, jadi ya kalau sudah jelas semua, kita sudahi. Bagaimanapun juga kita masih bisa komunikasi di WhatsApp group. Kami juga sangat mengharapkan bantuan teman-teman untuk memasarkan produk ini. Walaupun mungkin sekarang Anda lagi jualan sosis brut, lagi jualan roti, lagi jualan kue, lagi jualan nasi campur, ya sekalian jualan tur supaya nggak lupa. Ya, teman-teman travel sekarang semua jualan makanan, Bu. Ya, untuk bertahan hidup, ya kan? Ya, tapi kalau misalnya memang masih tetap mau bisnis travel, ya coba tawarkan. Tapi mungkin ada teman-teman yang sudah mata arang, tidak mau berbisnis travel lagi, ya silakan Anda teruskan jualan nasi campurnya. Ya kan? Tapi ya jangan nasi campurnya doang yang diuber. Nya juga bisa diuber, supaya latihan lagi. Kalau misalnya vaksinnya sudah datang, itu tamunya mulai banyak. Tur series tour akan booming. Nggak latihan sekarang, nanti kagok, nggak tahu caranya jawab ke tamu, nggak tahu caranya jual, udah lupa, udah kebiasaan jual bakso sama nasi campur. Oke, itu aja. Ya, Bu Eka sama timnya sampai ngerepoti Bu Eka ini sampai 2 kali, ya kan? Karena ya, banyak teman yang tidak bisa hadir waktu yang kemarin. Ya, semua Zoom meeting ini sudah kita rekam, yang pertama kita rekam, yang kedua kita sudah upload ke YouTube. YouTube-nya alamatnya apa? Saya tidak tahu alamatnya apa, karena alamatnya tuh rumit banget huruf-hurufnya, supaya tidak semua orang bisa buka. Nanti saya kirim linknya di WhatsApp. Sebetulnya meeting Zoom ini, rekaman ini tidak untuk umum. Makanya kita ada bikin satu akun YouTube yang namanya aneh banget, panjang dan aneh, supaya ke publik. Nah, itu nanti kita akan kirim linknya, rekamannya. Oke. Nah, kalau ada yang bertanya, bisa di grup. Mau lihat rekaman yang pertama, yang kedua, nanti ada di YouTube. Ya. Ke Bu Eka, nanti kontak saya kasih nomor teleponnya Bu Eka, tentunya atas izin Bu Eka. Ya kan? Oke, itu aja. Ya. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Eka. Nah, cukup Pak. Terima kasih Pak Freddy dan teman-teman semua. Semoga kita bisa segera pergi bersama-sama ke Turki. Salam sehat. Ya, oke. Siapa? Harus Bu, nanti tahun depan. Ya, oke. Ya, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa ada pertanyaan apa aja Anda bisa WhatsApp di grup. Dan yang paling penting, jangan lupa habis ini broadcast supaya Anda dikenal orang, masih diingat orang, dan supaya bantu kita jualan juga. Ya, itu aja. Terima kasih Bu Eka. Terima kasih Pak Freddy. Ya, terima kasih teman-teman semua. Selamat pagi.